Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang telah kita dengar dalam Injil dan dalam bacaan pertama sama-sama mengajak kita untuk melihat Tuhan dalam diri sesama. Seringkali kita membayangkan Tuhan terlalu jauh, mungkin karena kita tidak bisa menjamah dan melihat Tuhan.
Tetapi Tuhan telah menjelma menjadi manusia saat proses inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita lewat kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus adalah bukti pilihan hidup yang dipilih oleh Allah untuk bersolider dengan manusia, mengambil rupa manusia agar kita manusia tak terlalu jauh mencari Tuhan yang tak kelihatan itu. Yesus adalah simbol konkret dari Allah yang tidak kita lihat. Dan Yesus inilah yang telah banyak berbicara tentang siapa itu Bapa. Dan Yesus ini jugalah yang telah menunjukkan kepada kita definisi Tuhan yang sebenarnya, bahwa Tuhan adalah sesama saudara. Karena semua orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka menghargai sesama berarti menghargai Tuhan. Memperlakukan sesama dengan baik berarti kita berbuat baik kepada Tuhan. Doa yang paling besar adalah perbuatan. Tentu tidak semua perbuatan baik itu mulia. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan baik sebagai ekspresi iman, itulah pekerjaan mulia yang oleh Rasul Yakobus dibahasakan dengan iman tanpa perbuatan adalah mati, perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Apa yang paling penting dari perbuatan yang kita lakukan untuk menunjukkan kita sedang melakukannya kepada Tuhan? Dalam Injil kita telah mendengar Yesus itu bahkan dalam kacamata manusia sangat ekstrim untuk menunjukkan siapa dirinya. Barang siapa yang memperlakukan salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya ia melakukannya untuk aku. Jangankan berbuat baik untuk mereka yang hina, seringkali kita terlalu mudah menghina sesama. Bahkan orang yang tidak bersalah kepada kita pun kita hina-hina, kita caci maki, kita fitnah. Itu adalah perbuatan yang paling keji terhadap Tuhan. Tuhan mengharapkan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, dan mengasihi sesama dan diri sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Tuhan. Kemarin waktu memberikan KPP untuk mereka yang KPP, saya mengatakan bahwa setelah kamu menikah dan menjatuhkan pilihan untuk si ini atau si itu menjadi pasanganmu, kalau dilihat dalam iman, maka itu adalah pilihan Allah. Karena kalau kita menelusuri lebih jauh tentang hidup perkawinan seorang pria dan seorang wanita, itu bukan karena inisiatif manusia, itu inisiatif Allah. Ketika Tuhan melihat bahwa manusia pertama yang disebut Adam itu tinggal sendiri, Tuhan kasihan. Tuhan tidak mau dia merana dan kesepian. Maka dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 itu Tuhan mengatakan, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Maka aku memberikan seorang penolong yang lain yang disebut perempuan, dan perempuan itu kemudian menjadi istri Adam, dan dia diambil dari tulang rusuk Adam. Maka siapapun yang kemudian menjadi mempelai dan kekasih dalam hidup dalam konteks suami istri, itu sebenarnya pilihan Allah untuk kita. Maka kalau mau melanggengkan hidup perkawinan, lihatlah pasanganmu sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret. Kalau kamu melihat pasanganmu sebagai bentuk kehadiran Allah yang konkret, bukan berarti tidak ada pertengkaran dan percecokan. Tapi kalaupun itu ada, itu membuat kamu cepat sadar bahwa kamu telah melakukan kesalahan dan dosa kepada Tuhan ketika kamu melakukan itu kepada pasanganmu. Itulah keluhuran dan kemuliaan hidup perkawinan. Makanya Santo Paulus melukiskan hidup perkawinan itu sebagai relasi yang sakral antara Yesus dan gereja sebagai mempelai. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin paling penting untuk kita adalah perbuatan apa yang perlu untuk menginvestasi surga. Kalau kita kembali ke Injil, hampir pasti bahwa yang membuat kita punya kans yang besar masuk surga adalah berbuat baik kepada sesama. Ketika aku tidak mempunyai pakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku menjadi orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku kelaparan, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Itulah perbuatan-perbuatan yang nyata, yang menginvestasi surga, yang sangat memungkinkan kita hidup bersama Bapa. Maka perbuatan baik itu sangat penting. Dan tadi Bapak Uskup waktu memberikan sambutan saat
memberikan sepatah kata dua untuk 15 tahun usia tabisan uskupnya. Dia menyinggung tentang bacaan hari ini. Ternyata yang mengadili kita di pengadilan terakhir adalah kasih sayang. Jadi yang mengadili kita di pengadilan terakhir adalah kasih. Ketika kita berbuat kasih dalam hidup, pasti akhirnya kita masuk surga. Ketika kita tidak melakukan kasih dalam hidup, juga pasti kita tidak bisa masuk surga. Lalu dia mengatakan bahwa beberapa saat terakhir ini, beberapa uskup yang ditabiskan itu kok motonya kembali ke kasih. Dia mengambil contoh misalnya Bapak Uskup Ruteng, Omnia in Caritate, lakukan apapun dalam kasih. Kemudian beberapa hari lalu mereka ikut tabisan di Makassar. Lagi-lagi Bapak Uskup Makassar mengambil moto, Tuhan tidak memerlukan yang lain, tidak memerlukan persembahan. Jadi bukan persembahan yang saya butuhkan, tapi belas kasihan. Karena betapa besarnya belas kasihan ini menjadi bukti dari kita percaya kepada Tuhan, kita mencintai Tuhan. Inilah kenapa waktu di Tower dalam refleksi Natal saya mengatakan bahwa tidak bisa kita mengatakan mencintai Tuhan dan memuliakan Tuhan kalau kita tidak menghargai satu sama lain, apapun agamanya, apapun perbedaan. Karena setiap orang yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak pernah menciptakan agama, Tuhan tidak pernah menciptakan suku, Tuhan tidak pernah menciptakan budaya, tapi Tuhan menciptakan manusia dengan kasih, supaya kita hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih itu dalam hidup, karena Allah adalah kasih. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, membuka hati kita supaya hati kita dihuni oleh Tuhan, dan bersama Tuhan kita mampu mengasihi Tuhan dalam hidup konkret dengan kasih terhadap sesama, terutama mereka yang mungkin membutuhkan perhatian, kasih sayang, juga apapun bentuk ekspresi kasih kita. Semoga Tuhan memberkati.